Assalamualaikum guys, everybody yang ada di luar sana. Sebelum kita mengucap selamat pagi ya, itu di nomor satu kan assalamualaikum dulu gitu guys. Assalamualaikum itu bagian dari doa gitu guys. Aku mendoakan kamu, kamu mendoakan saya. Itu assalamualaikum, baru good morning atau selamat pagi. Jadi guys, gini guys, maksud saya, hidup itu kita harus bersandar ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kamu nomor satukan urusan dunia. Ya gitu guys. Rezeki kamu apapun bentuknya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu bangun pagi dapat nafas, dapat oksigen gratis, itu sudah sangat luar biasa guys. Coba kalau kamu sakit, hospital, tabung, oksigen bayar guys. Gitu guys. Jadi semua rezeki kamu sudah diatur sama Yang Maha Kuasa. Jadi teman-teman harus setia dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tidak takwa guys, ya kan? Karena yang punya nyawa, yang punya hidup untuk teman-teman semua, termasuk saya, termasuk Pak Kiai, ya. Jadi nomor satu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berbuat kebaikan itu istilah Pak Kiai bilang ma'ruf, gitu ma'ruf. Ma'ruf itu saya nonton kontennya ya, ma'ruf. Itu artinya kebaikan. Nah, kebaikan bagaimana guys? Harus orang yang tidak meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dikatakan orang yang sangat baik dan kamu tidak akan tinggalkan. Contoh kayak Pak Kiai bilang, istri kamu ya itu adalah orang yang baik. Kamu saling mengenal dia, siapa dia, kamu saling mengetahui. Itu yang bilang orang baik. Orang baik adalah orang yang tidak meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu guys. Kita pasti tidak akan ditinggalkan oleh dia, gitu guys. Jadi kalau kita mau berbuat kebaikan harus izin dulu sama Yang Maha Kuasa, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya mau tahu guys, supaya iblis atau kekuasaan kegelapan tidak ikut campur urusan kamu, sehingga kamu menyiarkan kebaikan, kamu timbul jadi sombong, gitu guys. Artinya iblis masuk dalam tubuh kamu, kebaikan kamu akhirnya jadi sombong, jadi nol, gitu guys. Jadi teman-teman kalau mau berbuat kebaikan, izin dulu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya serahkan ke Pak Kiai Bukhari yang lebih paham tentang ayat suci Al-Quran dan hadis-hadisnya. Selamat Pak Kiai. Terima kasih. Iya, benar juga kita ini hidup ini kan penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada sedikit pun yang kita nikmati ini kecuali dari Allah. Karena itu tidak ada lain kecuali kita bersyukur. Bersyukur pada Allah Subhanahu atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita. Karena kenikmatan Allah yang diberikan sejak kita lahir sampai sekarang itu sangat-sangat banyak dan itu tidak bisa kita hitung. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Karena itu tidak ada jalan lain kecuali kita bersyukur. Nah, ketika kita bersyukur ternyata Allah itu kemudian akan menambahkan kebaikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur, akan aku tambah kebaikan itu untukmu. Maka resepnya adalah ketika kita ingin kebaikan-kebaikan yang ada pada kita bertambah, rezeki kita bertambah, amal baik kita bertambah, kita syukuri semua itu. Kita syukuri bahwa ini adalah pemberian dari Allah. Nah, ketika kita syukuri maka Allah, oh kamu bersyukur ya, tambahin gitu. Keberkahan hidup juga begitu, harus kita syukurin semuanya. Jadi kelebihan bersyukur itu juga kita itu hati kita lega karena kita bersyukur. Jadi kenikmatan itu belum bisa kita rasakan nikmat betul kecuali setelah kita syukuri. Ketika syukuri kita renungkan, oh masya Allah ya, saya dulu nggak punya apa-apa, sekarang bisa begini, ini kan? Kita alhamdulillah. Nah tentu alhamdulillah itu bukan hanya di mulut alhamdulillah, ya kan? Tapi kita wujudkan dengan kegiatan, artinya amal baik kita tambah,
ibadah kita tingkatkan, syukur kita ditambah. Itu namanya alhamdulillah. Alhamdulillah bukan hanya di mulut tapi juga anggota badan kita itu ikut alhamdulillah. Nah, karena itu maka kita sudah punya modal ini untuk selalu bertambah kebaikan kita. Terus gitu. Karena ketika kita berbuat baik itu kemudian semua malaikat semua mendoakan. Mendoakan kita bersyukur, malaikat juga mendengarkan, dan malaikat itulah yang punya laporan itu ke langit itu bahwa si fulan berbuat baik dan dia bersyukur. Itulah kalau malaikat tidak jadi saksi, mungkin doa-doa kita itu tidak sampai ke atas. Jadi dengan kita misalnya kenapa kita disuruh berdoa di waktu-waktu tertentu, ada yang pilihan di tempat tertentu, karena disitulah para malaikat berkumpul. Jadi langsung doa kita disaksikan, diangkat oleh malaikat ke langit, dan kemudian Allah kabulkan permintaan kita. Kira-kira itu. Oke. Untuk ya selanjutnya. Ya, baik. Oke guys, tadi Pak Kiai Bukhori menyampaikan tentang bersyukur dan mensyukuri, gitu guys. Artinya kita bisa hidup sudah sangat bersyukur guys. Wake up in the morning sudah bersyukur. Thank you God, gitu. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu guys. Jadi teman-teman, umur itu bagaikan batu es. Guys, pasti akan mencair. Nah, sebelum mencair, bertobat dari sekarang, berbuat kebaikan. Ma'ruf tuh guys, berbuat kebaikan. Jangan tidak, ya harus berbuat kebaikan. Kalian teman-teman di luar sana, kalau bangun pagi, pergi kantor, nomor 1. Tapi sholat subuh nggak pernah guys. Terlambat lagi, ya kan? Tidak nomor 1 kan Allah Subhanahu wa taala. Pergi kantor nyari duit, nomor 1 kan. Jangan Allah dibuat departemen sosial, departemen keuangan, departemen kesehatan, bisanya minta, memohon. Tapi larangannya dan perintahnya kalian tidak pernah mengikuti. Perintahnya rajin sholat, tapi larangannya ini sangat sulit. Bagaimana supaya kamu larangan bisa ngikutin? Memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah mengirim malaikat-malaikatnya supaya kamu membaca Al-Quran dan mengerti isi dan maknanya. Bukan hafalan guys ya, tapi mengerti isi dan maknanya, sehingga teman-teman pergi kemanapun juga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat-malaikatnya, gitu guys, angel-angelnya guys. Jadi pesan saya kepada teman-teman di luar sana, Al-Qurankan diri kamu mulai dari sekarang. Aku lagi kembali guys, Al-Qurankan diri kamu mulai dari detik ini. Terima kasih guys. Wassalamualaikum. Bye. See you.